Halo pemirsa CPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Agria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kolaborasi dan mengoptimalisasi anggaran untuk mencapai target penurunan prevalensi angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Upaya ini didukung melalui tim percepatan penurunan stunting yang menyasar di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kolaborasi dan mengoptimalisasi anggaran guna memerangi stunting dan mengejar target penurunan prevalensi angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi menyampaikan, untuk mencapai tujuan tersebut melalui Perpres nomor 72 tahun 2021, pemerintah telah memiliki tim percepatan penurunan stunting yang menyasar di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia memaparkan tim percepatan berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai upaya penurunan stunting secara lebih efektif dan kolaboratif. Untuk itu, Suprayoga mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat perlunya mengoptimalisasi sumber daya termasuk anggaran yang telah dialokasikan agar target turun 14% pada tahun ini dapat tercapai. Kita tuh punya yang namanya tim percepatan penurunan stunting di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Nah, di situ sebetulnya kita sudah mencoba untuk mengkonsolidasikan bahwa tim percepatan ini memang harus bekerja secara koordinatif, secara kolaboratif. Nah, ini yang secara bertahap kita coba lakukan. Ya, kita memang baru 2 tahun inilah ya, Perpres kan baru 2021 yang lalu terbit, kemudian 2022 kita dapatkan angka 24,4, kemudian tahun 2022 kita dapatkan angka yang 21,6. Itu sebenarnya sudah merupakan satu capaian yang cukup baik gitu ya, dengan kelembagaan yang kita memang bentuk sampai dengan tingkat desa. Pemirsa, Kementerian Kesehatan terus menggencarkan program intervensi serentak pencegahan stunting yang menyasar di berbagai wilayah di Indonesia guna mencegah terjadinya stunting sejak dini. Kementerian Kesehatan melakukan intervensi serentak di berbagai daerah di Indonesia guna mencegah stunting sejak dini melalui program intervensi serentak pencegahan stunting. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi dalam dialog FMB 9 mengatakan, Kemenkes terus berupaya memberikan data dan informasi secara cepat agar seluruh pihak yang terlibat dapat menggunakannya secara efektif. Untuk itu, pihaknya memastikan program intervensi serentak yang dicanangkan secara khusus menjadi langkah preventif yang lebih efektif daripada hanya mengobati. Usaha untuk memberikan publikasi cepat terhadap data-data yang terkumpul di Kementerian Kesehatan. Karena sebetulnya kita kan memiliki banyak data. Data itu masuknya di Kementerian Kesehatan. Juga yang melakukan survei kesehatan juga Kementerian Kesehatan. Sehingga kami berusaha cepat menginformasikan supaya seluruh pihak yang ingin berkontribusi itu memahami di mana masalah-masalah kita. Dalam intervensi serentak yang akan digerakkan pada bulan Juni mendatang, Kemenkes mengambil beberapa langkah. Pertama, dengan memastikan ibu hamil yang bermasalah dengan gizi awal mendapatkan penanganan yang tepat. Kedua, melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan pada balita untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini. Dan langkah berikutnya dengan memberikan edaran yang meminta para calon pengantin untuk melakukan pengecekan ke posyandu guna memastikan mereka siap menikah dan memiliki anak dengan kondisi kesehatan yang optimal. Pemerintah berencana akan memberikan insentif hingga pembebasan pajak bagi investor yang berkontribusi dalam proyek pembangunan LRT atau kereta cepat di Bali. Direncanakan proyek pembangunan LRT Bali tahap 1 mulai dibangun pada September 2024. LRT Bali akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Mengwi. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berencana menyiapkan tax holiday atau insentif pajak bagi investor yang memegang proyek LRT atau kereta cepat yang akan dibangun di Bali.
Proyek tersebut rencananya dimulai pada September 2024. Insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak seluruh barang-barang impor yang terkait dengan urusan pembangunan kereta. Hal ini disampaikan Bahlil ketika menyampaikan arahannya dalam pertemuan penyampaian minat investasi Bali Urban Rail and Associated Facilities di kantor Gubernur Bali Denpasar. Menurut Menteri Bahlil, kebijakan tersebut akan mempercepat pembangunan fasilitas penunjang LRT di Bali yang nantinya akan dikawal oleh Kementerian Investasi dalam hal perizinan proyek tersebut. Kita akan memberikan insentif berbentuk keringanan pajak. Nanti kita cek juga kalau memang harus kita memberikan tax holiday selama memenuhi aturan, kita kasih. Insentif lain berbentuk master list. Jadi seluruh barang-barang impor yang terkait dengan urusan kereta ini kita akan bebas pajaknya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa proyek LRT Bali tahap 1 ditargetkan mulai dibangun pada September 2024. LRT Bali nantinya akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai hingga Mengwi. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana komoditas jagung sebanyak 50.000 ton menuju Filipina dan 10.000 ton untuk pasar domestik di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Ekspor tersebut menjadi sebuah kebangkitan di sektor pangan yang ada di Gorontalo. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melepas ekspor perdana komoditas jagung sebanyak 50.000 ton menuju Filipina dan 10.000 ton untuk pasar domestik di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Mentan menyatakan bahwa ekspor itu menjadi sebuah pencapaian luar biasa dan kebangkitan di sektor pangan yang ada di Gorontalo, khususnya jagung. Selain itu, Mentan juga menilai ekspor kali ini merupakan kemajuan karena 5 bulan lalu Indonesia masih mengimpor sebanyak 250.000 ton jagung. Ini luar biasa, 5 bulan lalu kita impor 250.000 ton, hari ini kita mengekspor ke Filipina 50.000 ton. Ini adalah kebangkitan kita, sektor pangan khususnya jagung. Kita mampu mengekspor dan bahkan mereka sudah mengirim ke beberapa daerah 264.000 ton. Kami apresiasi Gorontalo mampu membuka wajah kita di tingkat internasional. Dari impor kita ubah menjadi ekspor. Atas pencapaian itu, Mentan menargetkan Provinsi Gorontalo menjadi percontohan keberhasilan daerah dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani secara cepat. Mentan menargetkan tahun depan Gorontalo mampu mencapai produksi di atas 2 juta ton dari produksi saat ini yang hanya 1,1 juta ton. Untuk mendukung pencapaian itu, Mentan memberikan bantuan benih untuk 100.000 hektar di Provinsi Gorontalo. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.